Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Sangat kompak ya, ada yel-yelnya gitu. Oke, sebelumnya saya sendiri mau terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktu buat hadir dalam bimbingan kelompok hari ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi bimbingan kelompok tuh salah satu layanan dari BK. Nah, yang dimana dia tuh kegiatannya tuh kayak diskusi kelompok atau kayak sharing-sharing gitulah pengalaman atau kegiatan dia gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kayaknya kita berdoa dulu nggak sih? Gitu. Siapa yang mau pimpin doa? Ada nggak? Nggak ada, ya udah saya aja yang mulai. Mungkin kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena sebelum mulai kan kita pasti harus kenalan dulu biar kelanjutan dari kegiatan ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Kita kayaknya harus saling kenal dulu nggak sih? Mungkin kita mau kenalan dulu satu-satu. Tapi kayaknya aku aja nggak sih ngomongnya ya? Kayaknya aku sendiri punya teknik sendiri nih buat kenalannya. Biar menarik, tapi kayaknya agak susah, tapi ini seru. Tekniknya tuh kayak gini, konsentrasi gitu loh. Gimana? Iya bener banget, konsentrasi. Kayak Korea gitu ya. Konsentrasi dimulai. Nah, isinya itu nama panggilan aja, misalkan Dila sama satunya hobi. Misalkan konsentrasi dimulai. Dila menyanyi gitu. Gimana tadi? Dila menyanyi. Konsentrasinya gimana? Konsentrasi dimulai. Dila menyanyi. Indira menyanyi. Nah, gimana? Tangannya bingung. Konsentrasi dimulai gitu. Tepuk paha kanan kiri. Oh ya. Oke. Jadi kita mulai ya. Jadi dari Indira dulu sampai ke sini. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Dila membaca, Indira menyanyi, Isma makan, Najwa menyanyi, Diana apa nih hobinya? apa ya? Tidur. Hobi kamu apa? Ya, Makan. Sabina tidur, Nia nonton TV. Oh, Safira melukis, yeay. Jadi kita udah kenalan satu-satu dari Indira, Isma, Najwa, terus Riana, Sabrina, Nia sama Safira gitu. Berarti kan kita udah sering kenal. Selanjutnya sebelum kita ke sesi, kayaknya kita ice breaking dulu nggak sih? Ice breaking biar kita semangat dulu. Dan jadi ice breakingnya itu ngikutin apa yang aku omongin. Misalkan tangan ke atas, kita ke atas, terus ke samping gitu, ke depan, atau berputar gitu. Pokoknya contohnya nih ya, tangan ke atas, berputar, pegang hidung gitu. Jadi ngelatih konsentrasi juga nih. Oke, mungkin kita mulai kali ya. Udah ngerti kan? Ngerti. Tangan ke samping, ke depan, ke atas, berputar, pegang mata. Mata kan? Iya, bener banget, semuanya fokus. Sekali lagi nggak sih? Sekali lagi. Oke, sekali lagi, tangan ke atas, berputar, stop. Ih, bener semua. Kok kalian pada fokus semua gini? Padahal udah sengaja ngecoh. Lagi, tangan berputar. Pegang dagu.
Betul, semuanya betul. Berarti kalian semua fokus. Yeay. Oke. Jadi kayaknya kita udah ice breaking. Udah konsentrasi lagi. Udahlah ya, seneng-senengnya kita mungkin lanjut ke kegiatan. Gimana? Udah siap lanjut nih kegiatan? Udah. Oke. Jadi kegiatan hari ini tuh mau bimbingan kelompok dengan tema etika pergaulan dalam remaja. Nah, kalian sendiri ada yang tahu nggak etika itu apa? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Boleh. Tata krama. Benar, boleh. Ada lagi yang mau jawab? Jadi etika itu sikap sopan santun atau kayak tata krama, aturan gitu dalam untuk mengatur hubungan antar manusia gitu loh. Nah, terus kalau misalkan etika pergaulan, itu ada yang tahu nggak? Etika pergaulan. Nah, oke, lanjut aja ya. Jadi etika pergaulan itu sikap sopan santun, tata krama atau aturan yang mengatur dalam pergaulan kita, yang mengatur agar kita tuh sikapnya itu tidak keluar dari norma-norma seperti norma agama, terus kesopanan, norma hukum atau yang lainnya gitu. Sedangkan kalau pergaulan remaja itu tuh kontak sosial antar remaja. Kayak kita nih kan remaja ya, jadi kayak teman sebaya. Nah itu tuh kontak sosial antar remaja, yang mana dari pergaulan kita ini juga bisa ngebawa kita entah itu ke pengaruh yang positif atau negatif. Jadi balik lagi ke kita, gimana kita ngatur diri kita nih mau ke arah yang mana nih, pergaulannya negatif atau positif gitu. Jadi selanjutnya aku mau ngasih tahu ciri-ciri dari pergaulan yang sehat nih. Jadi mungkin aku ada punya permainan untuk nebak apa tuh pergaulan yang sehat. Jadi aku punya satu kata, nanti kalian tebak gitu isinya, isi di tengah-tengahnya. Oke, yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf. Nih, 9 huruf. Yang mana udah aku kasih clue 3 huruf di depannya. Kalau dalam pertemanan, biar hubungan itu awet, kita tuh harus saling apa nih? Ada yang mau nyoba tebak? Jawab. Dalam pertemanan nih, kalau temanannya mau awet gitu, kayak nggak mau marahan terus, kita harus saling saling apa? Saling Memaafkan. Nah, bener banget, saling memaafkan. Memaafkan. Oke, lanjut. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf lagi. Nih, kalau misalkan dalam pertemanan ada teman yang ikut lomba atau ikut kegiatan apa, kita tuh sebagai teman tuh harus apa? Mendukung. Betul, mendukung. Mendukung. Terus yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Kalau dalam pertemanan ya, kalau kita mau didengar atau mau dilihat gitu ya sebagai teman, kita tuh harus saling apa? Menghargai. Ih, bener banget, Bang. Apa tadi? Menghargai. Menghargai. Yang keberapa nih ya? Yang keempat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf. Mudahnya gini deh, kalau misalkan di kegiatan di rumah aja lah ya, di kegiatan rumah, misalkan ada ibu-ibu hajatan, rewangan, itu biasanya apa? Nah, benar. Jadi kita sesama teman itu harus saling membantu. Membantu. Yang terakhir
sesama teman kita tuh harus saling Jujur. betul jujur. Kita harus saling jujur. Kalau bohong-bohongan gimana, nggak sehat kan pertemanannya kalau saling nggak jujur atau berbohong gitu. Jadi sebenarnya banyak sih ciri pertemanan yang sehat, tapi aku ngambil cuman 5 karena biasanya banyak orang-orang ngejelasinnya 5 gitu. Sebenarnya ciri pertemanan yang sehat tuh yang pertama itu kita itu harus saling menghargai. Kita tahu kan dari kitanya dihargai orang lain, jadi dari kita juga itu harus menghargai orang lain. Nah yang kedua itu kayak jujur. Masa dalam pertemanan nih se-circle 5 orang atau 3 orang 2 orang segala macam nggak saling jujur, saling bohong-bohong gitu kan, nggak enak gak sih pertemanan yang kayak gitu kan, nggak sehat, jadinya jadi toksik gitu nggak sih. Terus ada membantu. Kalau misalkan dalam pertemanan teman kita ada yang kesusahan, kalau kita ya punya empati atau apa, yang namanya teman kita nggak mungkin kan kita nggak ngebantu dia gitu, pasti kita bantu. Kalau misalkan nggak ngebantu, nggak mesti harus teman sih, kayak kadang ada orang lain aja yang kesusahan, selama kita bisa kan kayak kita bisa aja dong ngebantunya gitu. Terus ada mendukung. Sesama teman tuh saling mendukung, jangan ngejatuhin gitu. Kayak jadi kayak tadi toksik gitu kan hubungan pertemanannya. Bayangin kayak saling temenan, saling circlean gitu kemana-mana bareng, ternyata di belakang saling ngejatuhin atau ngomongin gitu, nggak ngedukung. Jadi pertemanannya tuh nggak sehat. Kayak ngelihat temannya sukses atau dapat penghargaan, kita kayak apa sih, nggak suka. Itu nggak bagus ya. Jadi kayak kita nggak sehat lah dari pikiran kita, kehidupan kita, karena punya sifat atau pikiran yang buruk. Terus itu tuh ada memaafkan. Kalau misalkan teman ada salah atau apa, kalau misalkan teman kita minta maaf nih, kayak minta maaf ya kalau misalkan aku udah buat salah. Tentunya dari kita memaafkan gitu loh, biar hubungan pertemanannya itu bisa awet gitu. Jadi nah itu tadi ciri-ciri pertemanan yang sehat. Selanjutnya gimana sih kita bisa punya lingkaran pergaulan yang sehat? Yang pertama itu tentunya kita harus mencari teman yang bawa pengaruhnya itu positif ke kita. Kayak misalkan teman kita ini rajin belajar atau rajin ikut lomba-lomba atau segala macem, kayak kita kayak terpengaruh sedikit walaupun nggak langsung ikutan juga barengan kayak dia, tapi kan pasti kita terpengaruh nggak sih? Seenggaknya kita jadi rajin juga. Terus sesimpel kita jadi nggak telat datang ke sekolah atau apa, itu kan sangat mempengaruhi. Terus yang kedua itu untuk pergaulan yang sehat itu tentunya yang tadi kita tuh saling jujur, nggak berbohong dan nggak mengkhianati. Kayak yang masa kita udah temenan terus dihianati, itu pasti kayak sakit kan, pasti rasanya dihianatin temen sendiri. Yang terakhir itu kita itu harus ngejadiin circle pertemanan kita itu ya, atau lingkungan pergaulan kita itu sebagai tempat dimana kita itu bisa bertumbuh gitu loh, bisa jadi tempat kita bisa jadi lebih yang baik lagi gitu. Misalkan tadi teman-temannya pada positif semua kan, itu jadi ngebawa kita juga ikutan positif gitu. Nah selanjutnya mungkin aku mau ngasih apa ya namanya ini, kayak lingkaran pertemanan sih namanya. Jadi aku mau kalian kayak buat lingkaran, 3 lingkaran. Yang pertama itu nama kalian. Lingkaran paling kecil itu kalian tulis nama kalian. Terus lingkaran yang kedua itu teman yang paling dekat sama kalian, kayak sahabat kalian atau siapapun yang pokoknya kalian curhat selalu ke dia, apa-apa ke dia, pokoknya yang bener deket banget. Terus yang di lingkaran terakhir itu teman yang mungkin nggak terlalu dekat tapi berpengaruh. Misalkan kayak teman sekelas, pasti ada kan yang nggak terlalu dekat tapi dia berpengaruh. Misalkan kalau kelompokan kan pasti dia berpengaruh dong untuk kelompok kita gitu. Jadi gimana, paham? Oke. Ya.
Ini ada satu, bisa dipilih. Satunya mana? Nah, ini. Lingkarannya dalam satu gitu. Iya, jadi yang kecil gini dulu. apa gini? Terserah. Kayak yang kecil, terus kedua, ketiga. Kecil. Yang paling kecil nama kalian sendiri. Ini kalau nggak nyata. Oke, gitu ya bikin. Iya, lingkaran kecil, yang lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Ah, Terserah deh. Kita tuliskan. lingkaran kedua itu teman yang benar-benar dekat banget sama kalian, kayak sahabat karib, soulmate gitulah, yang apa-apa sama dia gitu. Santai aja, santai, ditungguin kok. Mau buat juga nggak sih? Ini boleh lebih dari satu. Boleh, boleh. Mau 10 nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian anggap tuh deket banget. Temen kan ini konteksnya. Iya. Karena kan ini kita membahas tentang pergaulan remaja gitu ya, tingkat pergaulan dalam remaja, teman sebaya. Dah. Terus sama mungkin terakhir aku mau kalian deskripsiin kata-kata atau apapun yang menggambarkan apa ya, kayak gimana sih kehidupan pertemanan kalian. Misalkan seru banget, sedih gitu, pokoknya gitulah kata-kata atau apapun yang mendeskripsikan pertemanan kalian, kayak amazing gitu atau apa. Di luar lingkaran. Iya boleh. Atau asik atau kece abis. Oh, gitu. Kalau nggak nyata kok udah aktif sini. Udah selesai. Gimana, udah? Dah. Oke, karena udah semua, aku pengen kalian satu-satu
ngejelasin dari gambar-gambar yang udah kalian gambar tadi dari lingkaran gitu. Kayak misalkan kenapa kalian milih orang-orang ini gitu. Siapa yang mau mulai duluan? Oke, silakan. Jadi aku mau jelasin. Di lingkaran terkecil ada nama aku sendiri, nama aku Indira. Di sekitar aku di lingkaran kedua ada 5 temen aku yang menurut aku mereka itu deket, dan kalau cerita aku sama mereka itu ada temen kos aku yang emang kalau misalnya aku ada masalah aku cerita ke dia, itu namanya Abel. Terus aku punya 2 temen di kampus namanya Fadilah sama Dinda. Itu kalau di kampus aku deket banget sama mereka, ke kantin bareng, cerita bareng. Terus temen aku ada 2 yang sekarang itu sebenarnya udah jarang kontakan, tapi kalau misalnya cerita kadang ke mereka. Ada Namiha sama Dela. Kalau Dela ini dia udah jarang karena emang udah nggak tahu lagi, dia lagi sibuk sama kehidupannya akhir-akhir ini. Kalau Nami karena dia sekarang ada di Surabaya. Terus di lingkaran paling besar itu ada beberapa teman SMA aku yang juga udah jarang ketemu. Ada Arin, Eza, Alsya, Feby, sama Caca. Karena emang setelah lulus SMA udah gak kumpul-kumpul lagi atau jarang banget ketemu. Terus ini ada 3 teman kelas aku yang menurut aku mereka itu walaupun gak terlalu deket tapi berpengaruh banget karena jadi kayak motivasi itu. Kayak mereka suka bantuin aku buat gituin tugas. Tapi aku kalau cerita tentang masalah gak ke mereka. Itu ada Karina, Merin, sama Elvina. Oke, kata-katanya apa nih? Kalau pertemanan aku tuh seru tapi kadang kidding gitu loh. Terus ya emang udah jarang ketemu gitu sama beberapa temen. Oke, selanjutnya mau siapa? Atau berurutan aja kali ya? Oke, berurutan mulai Isma. Kalau dari aku sendiri, di sini aku ngambilnya pertemanan aku saat kuliah ya. Karena karena punya banyak teman tapi di pergaulan pas kuliah. Untuk pertemanan di lingkaran aku yang kedua itu ada Eva sama Tiara. Karena mereka berdua ini tempat aku pulang dan aku nyaman buat cerita ke mereka, dan yang aku rasa emang kita saling paham gitu sih, makanya aku milih mereka berdua. Terus untuk lingkaran aku yang terakhir ada Sinta, Abdullah, sama Rafifah. Kalau Sinta ini memang salah satu sahib aku yang kalau untuk urusan perkuliahan segala macam aku sering ngandelin dia juga. Kita saling sering ngerjain tugas bareng dan apapun bareng. Terus kalau untuk Audila sama Rafifah ini memang temen kelompok yang sering ada bareng sama aku. Jadi menurut aku mereka berdua ini sangat berpengaruh. Terus kalau untuk kata-kata untuk pertemanan aku di perkuliahan ini, damai, saling ngerti, dan saling mendengar. Oke, sehat banget tuh pergaulannya ya. Selanjutnya, kalau di sini di lingkaran pertama itu ada diriku sendiri, terus yang di lingkaran kedua itu ada 9 temanku yang emang dari awal PKKMB mereka itu dari awal PKKMB emang kita udah berteman sampai sekarang. Nah biasanya kan kalau pertemanan di kuliah itu awal-awal PKKMB doang kan deketnya, terus pas naik semester malah bubar gitu kan. Nah kalau ini kita enggak, kita masih bersama gitu lah ya, masih saling support juga. Terus kayak misalkan ada permasalahan apa kita masih saling support, maupun di kampus ataupun di luar kampus juga. Terus kalau misalkan ada tugas-tugas kita saling ngebantu. Nah terus di yang lingkaran ketiga itu ada Miftah sama Melinda. Dia itu temenku juga, tapi bedanya mereka ini nggak terlalu deket sama aku, nggak terlalu deket banget sama aku, cuman kayak ya udah temen di kelas doang. Tapi ya kalau ke kantin bareng gitu kan. Terus kalau Rifki sama Raisa ini mereka emang teman awalku dari di himpunan gitu, jadi mereka emang saling support ke aku juga kalau si Rifki sama Raisa. kata-katanya. Sangat seru. Oke. Selanjutnya, Kalau aku lingkaran pertama nama aku, lingkaran yang kedua ini ada Sabrina, Devia, dengan Ina. Mereka ini memang circle aku di sekolah. Jadi kalau aku nanya tentang matematika, nanya tentang agama, itu sama mereka. Lingkaran ketiga ini ada Fakih, Devia, Nia, Rara, sama siapa ini? Ya ini udah. Ini mereka ini
teman sekolah juga. Tapi kalau tentang nanya skincare atau yang lain, aku biasanya nanya ke Nia kalau nggak Rara. Bantu ya. Iya. Perskincare-an. Iya. Kata-kata yang menggambarkan pertemanan kamu apa nih? Yang kamu tulis. Positif. Wih. Singkat ya. Selanjutnya. Kebanyakan namanya. Gak apa-apa Kan kamu memilihnya gitu. Di lingkaran pertama itu ada nama aku Sabrina, terus di lingkaran kedua itu ada Riana, Ana, Devia, Revandi, Farhat, Maya, Cece, Kori. Nah, mereka ini yang jadi teman dekat aku, yang kalau misalnya aku ada cerita aku sama mereka, terus sikap-sikap asli aku tuh yang kayak entah itu pecicilan atau gimana tuh keluarnya sama mereka ini. Terus yang Cece ini juga dia sebenarnya sahabat online aku, dia di Bandung, tapi udah lama sekitar tahun 2022 sekarang udah mulai jarang ngobrol karena emang sibuk. Nah, untuk di lingkaran ketiga ini banyak banget ya. Ada Hamdan, dia ini sebagai partner aku di Paskib, dia ketua Paskib dan aku wakilnya. Terus Rara, dia ini sama kayak Rara, Nia, tuh sama Ana, itu dia kalau aku nanya, kan aku kan kayak lagi belajar ngerawat diri, skincare tuh, aku bisa nanya sama mereka gitu. Habis itu ada Ivana, ini teman beda kelas, tapi dia tuh kan satu organisasi di Pramuka. Nah, dia ini lumayan aktif gitu loh, jadi kalau misalnya sekelompok itu bisa banget diandalin. Terus ada Arta, Raisya, Iqbal, ada Raffi, ini ada Anggi, Fakih, Fadil, Rafael, Mutia, Esal, Raipa, Abi, Nia lagi. Nah, itu tuh rata-rata teman sekolah, tapi ada itu Abi, dia tuh temen aku di Sakabahari. Dia tuh udah lulus sekarang, tapi dia tuh kan kita sama-sama senior di Sakabahari di angkatan 15. Nah, itu dia itu cuman kita orang berdua yang sering latihan sebagai seniornya, jadi ya deketnya sama dia. Terus untuk Kak Zikro sama Kak Arif, kan aku ikut forum di luar sekolah, itu forum Pelajar Lampung. Nah, Kak Arif ini dulu itu sebagai koornya. Nah, Kak Arif ini sebagai kepala bidang. Ya, sering konsultasi ke mereka lah. Dah. Ramai banget ya teman-teman. Kata-katanya nih apa nih? Jelmaan animasi dasi gantung. Apa tuh? Kan ada animasi dasi gantung tuh di YouTube. Nah, ya kayak gitulah. Oke. Random gitu loh. Kita cek ya apa itu animasinya. Oke, selanjutnya. Di lingkaran pertama ada aku, Nia. Di lingkaran kedua teman-teman deket aku, kalau cerita ke dia orang ada Rara sama Anggi. Itu kalau Rara ini emang teman, Rara sama Anggi teman dari pondok. Deket. So, lingkaran ketiga ada Devia, Riana, Mutia sama Sabrina. Kalau Dara ini teman kelas aku. Kalau Sabrina nih dia pintar. Oke. Amin. Terima kasih. Pintar. Kalau misalnya nggak jawab apa itu pintar dia tuh. Jadi kayak berpengaruh gitu sama aku. Habis itu kalau Devia, dia orangnya pintar matematika, satu peminatan juga di sekolah. Jadi kalau nanya-nanya matematika ke dia. Kalau Riana nih dia rajin banget kerjain tugas. Misalnya baru dikasih tugas tuh ya, tugas kelompok gitu, dia paling sibuk banget di kelompok itu tuh kayak gitu. Kalau Mutia dia orangnya bersih banget, kalau di kelas tuh dikit-dikit piket sampai marah-marah gitu lah. Oh, positif banget. Iya gitu. Jadi Oke. berpengaruh. Kata-katanya apa nih? Seru banget dikit-dikit ngajak main. Main. Oke. Lanjut yang terakhir. Di lingkaran pertama ada nama aku, terus di lingkaran kedua ada Hani, Mariza, sama Aziza. Ini teman kelas 7 semua. Jadi kalau main sama mereka terus
Kalau cerita ke mereka semua. Oke. Kalau lingkaran ketiga ada Nafisa, Sela, sama Intan. Itu teman kelas 9, teman sekelas. Kalau minta bantuan sama mereka. Oke. Kata-kata yang menggambarkan apa nih? Seru banget. Seru banget. Oke, jadi semuanya udah ngejelasin dari lingkaran kalian masing-masing. Keren. Jadi kalian semua, menurut kalian, kalian ada di lingkaran pergaulan yang sehat atau enggak? Sehat. Sehat semua ya, alhamdulillah, bagus banget. Oke, selanjutnya mungkin kita udah di akhir dari kegiatan. Ada yang bisa nyimpulin gak nih dari kegiatan hari ini? Kita gimana? Ada? Boleh? Siapa? Indira? Kalau menurut aku dari kegiatan hari ini tuh kita jadi lebih tahu tentang kita ternyata deket sama teman kita yang ini gitu. Sebelumnya aku kayaknya nggak terlalu deket banget deh, tapi setelah aku ini berarti deket. Terus pertemanan juga harus sehat biar saling support, saling dukung, jujur, terbuka, biar nggak ada perselisihan, biar minim lah konfliknya. Jikalaupun ada masalah tuh bisa selesai dengan cara yang baik-baik, nggak asal cut off aja, dan biar nggak toksik gitu pertemanannya. Oke, terima kasih sudah menyimpulkan. Tepuk tangan dong dari kita. Karena kita ternyata bisa memikirkan siapa aja nih yang ternyata deket. Selama ini kita nggak sadar mungkin kalau dia ini sangat dekat sama kita, atau selama ini dia tuh ternyata berpengaruh gitu buat hidup kita gitu. Oke, kegiatan kita mungkin udah selesai. Sebelumnya aku sendiri mau terima kasih kalian udah bergabung di kegiatan bimbingan kelompok ini. Terima kasih banyak. Mungkin kalau misalkan selanjutnya ada bimbingan lagi, boleh ya kita bimbingan bareng lagi. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, kayaknya kita berdoa lagi gitu, biar kegiatan ini jadi berkah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Kalau misalkan ada perkataan yang salah atau apapun, aku mohon maaf. Kayaknya aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.